Selamat datang di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau. Selamat karena teman-teman semuanya sudah berhasil lolos seleksi dan menjadi bagian dari keluarga Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit tentang profil singkat jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau agar teman-teman sekalian lebih mengenal hubungan internasional FISIP Universitas Riau. Jurusan Hubungan Internasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua laboratorium, dan dosen jurusan. Untuk saat ini, jurusan Ilmu Hubungan Internasional memiliki beberapa pusat kajian seperti Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara, Pusat Kajian Amerika Latin, dan Pusat Studi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun visi jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau yaitu untuk menjadikan jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau sebagai pusat kajian pada bidang ekonomi politik internasional serta diplomasi dan strategi keamanan pada tahun 2020 di Asia Tenggara. Selanjutnya, misi jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian untuk menghasilkan sumber daya manusia mandiri yang bermutu tinggi, berkemampuan menerapkan, menemukan, dan atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pendukung untuk mendapatkan hasil pendidikan yang diharapkan. Yang keempat, menjadi sumber informasi atau Center of Knowledge dalam bidang ekonomi politik internasional dan diplomasi untuk kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, memberikan kontribusi dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional melalui kegiatan penelitian dan pelayanan terhadap masyarakat. HI ini kan ilmunya multidisiplin. Jadi di HI itu kita ada belajar hukum, ada belajar tentang komunikasi internasional, ada belajar tentang politik internasional, belajar diplomasi, belajar tentang isu-isu HI. Jadi kalau ditanya bagaimana prospek kerja HI, Bu? Prospeknya banyak sekali, besar dan luas. Bisa di NGO, bisa bekerja di instansi-instansi pemerintah, bisa sebagai analis, bisa sebagai license officer, bisa sebagai bekerja juga di misalnya kayak perusahaan-perusahaan MNC, multinational corporations, karena kita juga ada belajar tentang bisnis, tentang ekonomi politik internasional, jadi punya basis keilmuan di situ. Menurut aku luas sih, karena kita tuh nggak belajar tentang ibaratnya diplomasi aja, tapi juga belajar tentang ekonomi politik internasional, ada juga belajar hukum, terus ada bahkan kita belajar isu-isu kontemporer, misalnya kayak gender, ada juga kayak green politics, dan pokoknya banyak banget sih yang kita belajar. Sebenarnya di jurusan HI kita sudah merancang kurikulum yang bisa yang bisa menawarkan kepada para alumni nanti beberapa profesi yang bisa digeluti. Yang pertama adalah diplomat, yang kedua bisa menjadi para peneliti muda, tapi terutama dalam kajian-kajian internasional. Kalau diplomat sudah paham lah ya, pasti akan berkecimpung di pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan hubungan luar negeri, Kementerian Luar Negeri. Kemudian peneliti muda ini bisa berkecimpung dalam riset-riset dan berhubungan dengan berbagai tim atau kelompok riset atau lembaga riset ya. Dan itu memang nanti fokusnya di kajian-kajian internasional. Menurut aku sih nggak melulu tentang harus jadi diplomat ya. Kayaknya bisa banyak banget sebenarnya prospek kerja. Terutama kalau misalnya jadi anak HI, kita juga bisa kerja kayak di startup, misalnya kayak Gojek kayak gitu juga bisa. Kembali lagi ke skill dan juga ke keterampilan yang kita miliki sih.
Kalau aku ngerasanya seperti itu banget sih, soalnya dari mata kuliahnya juga seru-seru. Ada banyak banget yang dipelajari. Jadi apalagi kalau HI ini kan dia cukup luas ya, si materi yang kita pelajari nggak melulu kayak monoton terus. Jadi setiap semester tuh selalu ada hal yang baru yang kita pelajari. Misalnya di semester 1 itu aku belajar dasar-dasar HI dulu, terus baru nanti naik semester-semester atas itu lebih fokus, misalnya ada belajar tentang kajian terorisme, globalisme, dan masih banyak lagi. Jadi ngebuat kita tuh menjadi pribadi yang punya wawasan yang cukup luas dan juga pengetahuan umumnya juga jadi banyak. Saya pikir worth it, ya, sebab selain memberikan pengetahuan, kami juga memberikan bekal sikap yang kami tawarkan kepada para alumni nanti dan kepada para mahasiswa yang sedang belajar tentunya adalah sikap-sikap yang memang luhur gitu ya, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki etika akademik, kemudian menghargai keanekaragaman budaya, karena nanti di perkuliahan kalian akan bertemu dengan berbagai latar belakang ya, seperti suku, agama, budaya juga ya, kemudian mungkin pekerjaan orang tua gitu ya, background pendidikan dan segala macam. Kalau ditanya worth it apa enggak, semua ilmu itu worth it. Nah, untuk HI pasti worth it banget, pakai banget. Kenapa pakai banget? Karena masalahnya kalau kita sudah memilih, misalnya saya pengen HI, tentu ada cita-cita yang diinginkan ketika masuk HI, maka tentu worth it. Tapi ketika masuk HI, oh ternyata saya nggak cocok untuk di HI, saya lebih cocok misalnya jadi ambil geografi, ahli antropologi, atau mungkin nanti ahli jadinya sosiolog, tentu jadinya dia merasa bahwa HI nggak worth it. Tapi ketika memang cita-citanya pengen misalnya menguasai kajian-kajian HI yang berbasis tadi, apakah kontemporer terkait dengan isu gender, terkait misalnya dengan lingkungan, dengan diplomasi, dengan politik, dengan komunikasi, tentu dia jadinya worth it. Kuliah kita akan bagi 3 konsentrasi nanti pada waktunya ya, karena pada tahun pertama, tahun kedua mahasiswa akan belajar mata kuliah yang bersifat umum dan bersifat fakultas, seperti ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian agama juga otomatis ya, tergantung agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita akan belajar dasar logika, itu mata kuliah umum, antara ilmu politik segala macam. Ada pula mata kuliah yang berkaitan dengan fakultas, kemudian ada mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan itu sendiri ya. Pada mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan kita akan bagi 3 konsentrasi. Ada yang tertarik dengan ekonomi politik internasional, silakan gabung di konsentrasi tersebut. Ada yang tertarik dengan isu-isu keamanan dan pertahanan internasional, silakan gabung di situ. Dan ada yang tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan humaniora masyarakat internasional, ya silakan bergabung di situ. Harus pakai bahasa Inggris. Literasinya kita, referensinya memang hampir 90% itu adalah berbasis bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya apakah anak HI harus bisa berbahasa Inggris, harus bisanya tidak, tapi setidaknya dia paham ketika membaca, dia mengerti pakai bahasa Inggrisnya. Oh ini artinya ini ya, oh ternyata dia berbicara ini ya, karena esainya, sumber referensi, buku, jurnal-jurnalnya itu mostly 90% berbasis referensi bahasa Inggris. Jadi setidaknya kalau dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris, dia mengerti dengan bahasa Inggris itu sendiri ketika membaca, paham dengan apa yang dia baca, begitu. Saya pribadi pikir ya, karena saya pribadi dalam mata kuliah banyak materi-materi yang saya kasih dalam bahasa Inggris gitu. Artinya bahan ajar banyak yang saya gunakan adalah bahasa Inggris, dan beberapa kali di dalam perkuliahan pun saya semaksimal mungkin menyampaikan dalam bahasa Inggris. Tapi memang ya, kami tidak berharap mahasiswa yang punya level high English, tapi paling tidak punya kemampuan lah berbahasa Inggris gitu. Kemampuan berbahasa juga ya, karena di sini kita menawarkan bahasa asing, paling tidak ada 4 bahasa asing yang kita tawarkan, bahasa Arab, kemudian bahasa Jerman, kemudian bahasa Cina, dan bahasa Jepang ya. Dan kami tidak menutup kemungkinan buat ada di mahasiswa juga untuk melakukan magang ya. Aku ngerti sih, pasti orang kayak
karena ngedenger hubungan internasional mikirnya kayak kita tuh harus bisa bahasa Inggris atau mungkin kayak diwajibin gitu. Tapi sebenarnya menurut aku kayak belajar bahasa Inggris tuh atau bisa bahasa Inggris tuh bukan suatu hal yang wajib, tapi ibaratnya itu disarankan bisa. Karena kenapa? Kebanyakan sih dari dosen-dosen sejauh ini mereka sering banget ngasih ibaratnya artikel atau bahan bacaan itu yang berasal dari bahasa Inggris. Dan itu juga kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris tentunya bakal memudahkan kita untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Tapi selain dari itu juga untuk kita misalnya nyari jurnal atau buat tulisan itu bakal lebih luas lagi sumbernya, karena kita nggak terpatok dalam satu bahasa, tapi ada bahasa Inggris yang itu jangkauannya lebih luas lagi. Kalau misalnya menurut aku pribadi ngelihat dari apalagi kurikulum sekarang, menurut aku peluang untuk lulus cepat tuh selalu ada sih. Apalagi kalau misalnya dilihat dari dosen-dosennya juga, mereka tuh cukup yang sangat mendorong mahasiswa untuk bisa menulis gitu. Jadi ibaratnya kalau kita pengen mau ada kedisiplinan, pasti tentunya kalau misalnya dalam menyusun skripsi, dosen-dosen ini sangat mumpuni dan juga mendorong. Tapi selain dari itu juga melihat dari kampus Merdeka, program-program juga sangat banyak, dan kebetulan di HI Untri juga mereka sangat support. Jadi ibaratnya banyak kegiatan-kegiatan dari kampus mereka yang bisa dikonversi XKS, dan itu juga menjadi peluang gimana kita bisa akhirnya lulus dengan cepat gitu. Di HI itu cepat lulus atau enggak? Bisa cepat lulus, bisa enggak. Kenapa bisa cepat lulus, bisa enggak? Kalau dia berniat mengerjakan seluruh panduan aturan yang di HI, misalnya kan kita ada 6 semester nih, berarti ya ada 6 semester, lalu di semester ke-7 dia bisa melakukan seminar proposal, lalu skripsi, ya bisa tuntas. Tapi kalau dalam 6 semester pembelajaran, baik dia misalnya belajar di luar, karena kita kan kampus Merdeka belajar gitu ya. Kalau misalnya dia selama 6 semester itu banyak mainnya, ikut kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak mengikuti perkuliahannya, tidak ikut segala aturan main dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu ketika proses bimbingan juga memakan waktu yang sangat lama, misalnya tidak dikerjakan apa yang diminta oleh pembimbing gitu kan, ya tentu dia lama tamat lulusnya. Jadi kalau ditanya apakah di HI bisa cepat lulus atau tamatnya lama gitu ya, sangat bergantung pada orang mahasiswa yang menjalaninya, yang melakukan pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6. Kalau dia ikuti segala prosedur aturannya, ya tentu bisa selesai dengan cepat. Ya sesuai tepat waktu ya, misalnya nggak lebih dari 4 tahun, 3 tahun setengah bisa, nggak lebih dari 4 tahun tuh sangat amat memungkinkan. Tapi apakah dia bisa tuntas misalnya sampai di ujung waktu dengan sampai berapa ya, 6 semester, 12 semester misalnya, ya kalau dia mau, dia memang pengen jadi mahasiswa abadi, ya bisa juga, jadi kan tergantung pilihan. Tapi di jurusan HI tidak pernah menginginkan mahasiswanya itu tamat studinya itu dalam kondisi yang di ujung waktu, dalam artian sudah mendekati drop out pengennya di umur yang paling tidak 4 tahun sudah bisa tuntas, bisa selesai. Jadi jurusan akan memfasilitasi, membantu, memudahkan kalau memang bisa dibantu gitu ya, untuk proses dia lulusnya tidak makan waktu yang lebih dari 4 tahun. Tapi kembali lagi pilihan ada di mahasiswa yang bersangkutan yang menjalani pembelajaran. Oke, lulus cepat itu sebenarnya tergantung ada dari mahasiswa itu sendiri sih ya. Kalau dia rajin kuliah, dengan kurikulum yang kami susun itu paling tidak 4 tahun udah bisa tamat sih itu. Tapi memang dengan catatan tidak ada pengulangan gitu.